Memiliki hewan peliharaan adalah sumber kebahagiaan. Apalagi kalau misalkan kita bisa mendapatkan komunitas yang satu visi dan misi sama kita. Nah, di My Powerful Friends kali ini kita akan ngebahas tentang binatang yang bisa dilatih juga, tapi yang ini eksotis. Penasaran? Nah, ini dia, Makau! Hai, Bagas ya? Ya, Kak Pocut ya? Iya, aku yang kemarin udah janjian mau lihat makamnya, ada waktu nggak sekarang? Oke, ada nih, mumpung kita sekarang lagi hari libur, langsung masuk aja yuk. Oke, Kita lihat. boleh ya? Boleh. Oke. Permisi. Iya, silakan. Nah, selain Makau, sukanya binatang apa lagi? Aku suka kucing, aku pelihara kucing juga di rumah. Oh iya, iya aku juga punya kucing loh Oh di iya, rumah. sama dong. Mana? Nah, ini dia nih burungnya. Ah, ya ampun. Ih, warnanya bagus banget. Ini namanya siapa? Ini yang ini Spectre, yang ini Hublot. Oh, beda ya. Betul, dia beda di warna. Beda di warna. Keuntungan punya Makau ini apa sih? Nah, keuntungannya itu dia bisa jadi pelepas stres kita selagi kita sibuk kerja gitu kan. Jadi kita sampai misalkan dari pulang kerjaan ke rumah, ada yang bisa kita mainin, ada yang kita bisa ajak ngobrol gitu. Oh gitu, dia Betul. manja juga berarti ya? Manja banget. Makanya dia saking manjanya kalau kita tinggal itu dia bisa stres kalau misalkan gak ada kita. Oh gitu, iya ya. Ini kalau misalkan di dalam rumah gitu dia terbang nggak biasanya? Dia kalau dalam rumah biasanya kalau dia kita taruh bawah nanti dia jalan-jalan. Tapi di saat kita panggil dia bisa fly to me ke kita. Oh gitu? Bisa datang ke kita yang biasa disebut fly to me. Mau lihat dong? Oke, nanti kita coba ya. Oke. Jadi dia bisa datang ke kita gitu ya? Bisa, kalau di dalam ruangan kita panggil bisa datang dia. Oke, Spectre, coba ya. come. Wow, keren. Hublot, come. Wow. Aku pengen nanya deh, kenapa pilih Makau? Pilih Makau karena dia itu bisa dibilang kayak anjing ya pinternya. Oh ya? Cuma versi yang bisa terbang, jadi dia bisa bonding ke kita. Emosi kita sama dia bisa keikat gitu loh. Oh gitu. Nah, kalau buat harga nih, kan dengar-dengar mahal nih. Berapa nih kalau boleh tahu? Kalau untuk Makau, untuk jenis yang kayak gini Blue and Gold, ini harga yang paling termurahnya sekitar 30 juta. Untuk yang belum terlatih ya. Yang belum terlatih, oke. Kalau untuk yang sudah terlatih sekitar 50 ke atas, 50 juta ke atas. Kalau ini? Kalau ini untuk yang bahannya itu sekitar 70-an, 70 juta. Oh, lebih mahal Kalau ya? yang sudah terlatih sekitar 120 juta lebih lah. Berarti bisa beli yang antara udah terlatih sama yang belum dong? Bisa. Itu pilihan. Mendingan mana kalau untuk pemula? Kalau untuk pemula, tergantung kita maunya buat pets di rumah aja apa kita buat free fly. Kalau buat free fly ya kita latih karena kita biar dapat bondingnya, kita dapat kesenangannya ya, bisa lihat burung terbang terus bisa balik ke kita kayak gitu. Oh, berarti kalau emang cuman mau pelihara-pelihara aja ya? Beli aja yang gak usah yang Beli aja. kecil. Oh Tuh. gitu, ya. Nih kalau misalnya dipegang sama orang mereka mau nggak? Coba aja nih pegang belakang. Coba. Agak deg-degan. Soalnya kayak agak serem dipatok nggak sih? Coba. Ya, coba. Dia ngeliatin. Jadi dia kenapa dia ngeliatin gitu? Karena dia belum percaya ke orang baru. Disangka kamu itu masih ancaman buat dia. Oh gitu. Betul. Tapi biasanya berapa lama tuh dari dia bisa percaya sama orang? Tergantung burungnya. Jadi kalau burung kalau misalkan dia yang karakternya bagus, dia dikasih makan sama orang baru, dia tahu langsung nangkep, oh berarti ini orang bukan buat ancaman buat dia. Oh, oke. Misalkan sekarang kan mikirnya kamu ancaman buat dia. Karena disangkanya dia kamu mau nyakitin dia. Dia nggak percaya. Karena kita kalau buat free fly juga kita latih buat nggak gampang percaya ke orang. Oh, soalnya takut ya kalau misalnya keambil gitu ya? Jadi kalau takutnya kalau lagi free fly kan terbang di alam. Takutnya dia lagi berhenti di pohon, ada orang kalau udah kebiasa sama orang, diambil sama orang jadi gampang. Jadi gampang hilang takutnya gitu. Kalau ini emang beneran dilatih supaya emang attach banget sama ownernya, supaya dia nggak mau nih kalau dipegang-pegang sama orang kan. Ini si Spectre gigit-gigit sakit gak? Nah, dia kan kalau ini karakternya kan emang dia iseng ya. Mulutnya tuh iseng. Jadi kalau dia ke owner nggak sakit sih, cuma kayak
main-mainin aja gitu. Oh, kalau ke owner nggak sakit, kalau ke orang lain mungkin sakit ya? Coba. Waduh, nih, cobain. Jangan deh. Ketawa. Ketawa tuh dia, diketawain loh. Ya ampun, gemes banget. Oke, coba sekali ya, coba sekali lagi. Ya, hai, pegang aja nih. Agak ragu. Atau mau coba pegang yang ini? Kayaknya, Specter, aku percaya sama kamu. Gak gitu kan. Oke, kita coba pegang dulu ya, Specter. Iya, enggak. Dia nggak mau. Nggak gangguin. Mungkin Karena- dia belum mau ya. betul. Mungkin dia belum mau. Karena dia belum percaya ke orang baru. Dia karakternya gitu. Ini kan kayak kelihatannya udah bestie mentok ya, bestie mentok gak tuh? Ini tuh cara biar dia ngebondingnya gimana sih? Jadi gini, kalau yang penting kita dapetin dulu karakternya dia, kita mesti baca dulu tuh karakternya. Karakternya tuh yang esensian, apa yang emang kalem gitu. Oke. Terus nanti kita ada namanya buat jinakin dia tuh namanya kita harus quality time sama dia. Oh, quality time. Bikin dia tuh percaya sama kita, bikin dia kalau kita itu partner dia, bukan ancaman buat dia. Oke. Jadi dia nyaman sama kita. Quality time-nya tuh biasanya ngapain? Dia quality time kayak gini nih, kita elus-elus, kita bikin dia nyaman. Nih kayak gini, misalkan dia mekar gini berarti dia seneng nih. Oh, mukanya kayak gini seneng nih. Dia kalau bulunya mekar gitu berarti seneng kalau dilus. Oh. Sama kita kasih makan, jadi kita bikin kalau mau makan harus di atas tangan kita, baru kita kasih makan. Oh, dilatihnya kayak gitu. Pengen lihat boleh nggak? Apanya? Coba, ada nggak makanannya? Oh, coba nih ada ya. Kebetulan Contoh kasih makannya kayak pengen gini. lihat kayak gimana. Jadi dia ngasih makan ini ada bubur gitu, buburnya kita pilihnya impor ya. Oh, Khusus buburnya buat dia. impor, oke. Jadi makannya gini contohnya nih. Waduh, wah. Selain dari ini bisa juga biji-bijian kita hand feed. Jadi kayak gini ya? Jadi kita kasih bijian di sini. Jadi bikin dia nyaman di tangan kita. Oke. Gitu. Jadi di saat kita main free fly apa gimana, dia maunya ke kita bukan ke tempat lain. Gitu. Ya. Oh, ini dia cewek apa cowok sih? Kalau ini aku belum DNA sexing, kalau Hublot udah DNA sexing. Jadi buat tahu di jenis kelaminnya itu kita mesti ambil sampel darahnya, kita bawa ke lab. Oh. Kita bawa ke lab baru ketahuan jenis kelaminnya. Kalau Hublot udah di DNA sexing ini betina. Oh, ini dia betina. Kalau ini belum tahu. Kalau tiba-tiba ini jantan dan mereka beda jenis, mereka bisa kawin nggak? Bisa. Dan Jadi menghasilkan jenis yang baru? jatuhnya anaknya nanti hybrid. Jenisnya kalau untuk blue and gold sama green wing nanti anaknya namanya Harlequin Macau. Oh wow, Harlequin Macau ya, Harlequin. bagus ya Betul. namanya Dia ya. perpaduan antara kuning sama merah jadi agak orange badannya. Nah, punya peliharaan itu kan kayak relationship ya, pasti ada problematikanya. Nah, kalau Macau tuh apa sih problematikanya? Jadi problematika di Macau itu kita pelihara Macau itu kan kita kayak punya anak ya ibaratnya. Jadi dia karena dia bonding ke kita, dia itu bisa stres kalau kita tinggal. Oh. Jadi misalkan kita keseharian kita sering main sama dia, sering kita elus, tiba-tiba kita sibuk kerja nih 1 bulan, nggak bisa quality time sama dia, dia bisa stres. Oh, kelingin juga ya dia ya? Iya, dia stresnya itu dia nanti nyabutin bulu atau rusakin bulu. Oh, gitu. jadi emang kelihatan ya kalau lagi stres ya? Betul. Jadi apalagi kalau misalkan kita tiba-tiba sibuk kerja, dia biasa free fly, terus tiba-tiba kita nggak bisa free fly, kayak gitu dia bisa stres. Oh, nah kalau misalkan solusi kalau udah kayak gitu tuh biasanya ngapain? Jadi biasanya kalau kayak gitu aku karena aku ada ikut komunitas, jadi aku gabung ke komunitas untuk ikut sharing. Jadi masalah misalkan aku kayaknya bulan depan mau sibuk kerja nih, gimana ya cara nanganinnya? Jadi aku digabung komunitas bisa dapat info-info itu. Oh, menarik ya. Jadi selain ada nambah relasi buat temen, juga bisa dapat ilmu-ilmu buat ngerawatnya dia. Oh, seru. Jadi nama komunitasnya apa? Pac-Man. Kenapa nih kamu pilih Pac-Man sebagai komunitas kamu? Nah, Pac-Man itu kebetulan dia untuk kita mainnya itu waktunya cocok banget sama aku dengan sibuk keseharian kerja gitu. Dia karena di setiap hari itu ada yang main, jadi aku bisa nyocokin waktunya. Oh gitu, oke. Jadi kita jalan ke sana yuk. Yuk. Di sini kita ada pembina kita. Kok, ini pembina kita. Nah, Kok Fendi, kenalin. Fendi. Kojo. Wah, aduh
lucu-lucu banget kan gimana nih? Pac-Man itu sebenarnya komunitas apa sih? Pac-Man itu komunitas Macau Free Fly. Macau Free Pac-Man Fly. itu singkatan dari Pick Macau Mania. Jadi Pac-Man. Karena kita tempat mainnya base-nya di Pick. Ya, itu kira-kira. Oh gitu, ini mulai terbentuknya nih gara-gara apa dan kapan nih kira-kira? Udah lama kah atau masih baru kah? Terbentuknya 2019. 2019. Tapi sebelumnya kita terpecah di beberapa komunitas. Jadi ini dari komunitas Comic Con akhirnya kita berkumpul bersatu, punya satu base dan kita ada dekat. Sekarang menjadi Pac-Man dari 2019. Nah, sementara ini kita komunitas Macau Komunitas Macau terbesar luar biasa. Padahal baru dari 2019, 2020, 4 tahun luar biasa. Udah jadi yang terbesar ya. Berarti membernya ada berapa nih? membernya sementara sekitar 100-an. 100-an. Berarti ini belum ngumpul semua ya? Belum. 100 itu 100 orang, berarti satu orang itu bisa lebih dari 2 burung. Berarti ada banyak atau Euro sekitar 250 ya. Nah kalau misalkan udah gabung komunitas nih, bisa dapat apaan aja nih benefitnya? Dengan kita bergabung nomor satu tukar menekar mereka lain favorit, pertematan apapun. Kedua keamanan. Karena kalau kita main, kita akan menyiapkan tim rescue. Jadi di ring ini kan resiko hilang terlalu 50-50. Nah resiko hilang itu kita atasin dengan kita punya tim rescue gitu dengan ada GPS. GPS ini, nanti GPS ini kan kita pantau. Nanti misalnya jauh, tim rescue udah di luar, gitu loh. Kira-kira begitu. Begitu, jadi safety juga utama ya kalau misalkan mau join komunitas ini. Nah ini mumpung aku udah ada di sini kan, aku pingin lihat dong free fly-nya kayak gimana. Rame juga kan ini ya kan? Siap. Boleh kan, boleh kan? Oke. Yuk. Specter, hey, Specter. Ini tuh emang harus dipanggil kenceng-kenceng gitu ya? Iya, kebetulan kan dia lagi nyangkut nih, mungkin karena capek. Jadi gitu, kalau misalkan kayak burung, main free fly gitu, kalau misalkan tenaganya belum oke, dia bisa kayak gitu nyangkut. Kenapa, brother? Iya. Specter Oh, siap. Kira-kira kenapa tuh? Kok? Iya, Iya. siap-siap. Kadang burung itu kalau dilatih kan kadang-kadang dia kita nggak limit waktunya. Misalnya kalau kita lihat untuk baru dia terbang untuk 1 menit, kita coba di 1 menit panggil dulu. Kadang-kadang dia over, kelepas lewat dari dia punya perkembangan, kadang dia capek dia istirahat. Awalnya gimana tuh cara supaya ngetrainnya? Kan dia bingung kan kayak semenit tuh kapan ya gitu, itu gimana? Itu kan dari kita. Dia kan biasa bonding sama kita dari nama. Biasa kalau kita panggil dia akan turun. Nah, misalnya kita lihat dia selama ini baru 30 detik atau 1 menit atau 2 menit. Pas di 2 menit nih dia udah power dia udah cuma segini dulu. Kita panggil, dia akan turun. Iya, Gitu. dia akan turun. Nanti kalau selanjutnya kita naikin lagi besok, kayaknya dia di 2 menit udah mapan. Kita naikin 2 menit 30, terus kita naikin sampai dia akhirnya sampai bisa ikut lomba. Gitu. Ini kan kalau misalkan nih kucing sama anjing bondingnya tuh di pet-pet, kasih treat. Ini tuh free fly. Sebenarnya macem-macem gitu nggak sih, ada modelan jenis yang lain? Ada, itu kalau di lomba baru ada. Oh, kalau di lomba baru ada. Lomba kelasnya. Di lomba tuh kelasnya apa aja kan? Satu dia ada solo lomba solo itu berarti dia lomba sendiri. Maksudnya satu burung per owner, satu burung lempar. Oke. Jadi itu nanti terbang terlama dan harus balik ke owner yang diambil. Terus ada yang kedua namanya terbang ngevlog. Vlog itu double, jadi kita megang 2 burung per pasangan, per orang megang 2 burung. Oke. Jadi dia terbang harus terlama dan harus balik bareng dua-duanya. Jadi berangkat bareng pulang bareng. Harus gitu. Oh iya Gitu. iya. Misalkan satu nyangkut, satu balik itu dis langsung kalah.
langsung di dis. Jadi harus balik bareng. Terus misalkan balik, pas balik satu lagi dihitung jaraknya. Kalau lebih dari 5 atau 10 detik, dis. Jadi jaraknya benar-benar harus deket, landingnya harus bareng gitu. Jadi itu diatur lagi sama bagian si ownernya harus bisa ngatur. Kalau misalkan jarak masih jauh, masih harus diusir lagi dulu. Gitu. Jadi sampai benar-benar dia udah deket, landingnya mau bareng baru diterima. Oh gitu, 2 jenis itu ya berarti yang biasanya. Oh ada lagi. Variatif diperbanyak juga, kayak sekarang ada kelas fly to me. Iya, fly to me, Ya, fly to ini me. Fly to me itu untuk jarak 10 meter, panggil adu cepat landing ke kita dari tripod. Iya, jadi ada juga sekarang kelas obedience. Obedience itu kepatuhan. Nah, kita tentuin 2 menit, kita lempar, pas 2 menit kita bilang call. Nah, dia akan panggil siapa yang tercepat akan turun. Nah, itu kepatuhan Iya. obedience. Iya. Nah, sekarang ditambah lagi ada kelas yang akan diperjuangkan all durasi. All durasi itu dari awal terbangnya adu lama. Adu lama. Adu Iya. lama. Sekarang tuh rekor kemarin untuk lomba satu burung itu yang menang 59 menit, hampir 1 jam terbang. Hampir 1 jam. Betul. Aduh seru banget ya kompetisinya, jadi pengen lihat. Tapi dari Pac-Man ada yang udah juara belum? Nah, kebetulan ini dia nih yang paling sering juara nih dari Pac-Man. Dengan jagoannya yang namanya Soba burung. Soba, menang apaan aja tuh kok? Kita juara nasional, ketua MPR Bali, juara nasional di Solo. Kebetulan nih kita komunitas Pac-Man ini kita dapat gelar langganan juara. Langganan juara. Jadi setiap kompetisi kita akan merebut pasti paling enggak juara 1 yang bergengsinya antara Solo dan Vlog. Salah satu pasti oke. kita kuasai. Biasa begitu. Oh gitu, ya. siap. Ini member-membernya Pac-Man tuh biasanya backgroundnya apa sih? Penasaran nih Kita jadinya sih nih. lebih macam-macam ya kok ya. Jadi kita di sini dari ada yang pelajar, mahasiswa, Oh ya? Oke. ada yang usaha, ada pekerja. Gitu. Oh. Macam-macam sih, kita lebih ke ya emang karena dikumpulin dibikin komunitas ini ya karena buat ngumpulin itu sama-sama pecinta. Oh. Semua bisa ikutan ya? Bisa. Oh gitu, nggak ada syarat-syaratnya nih? Nggak ada. Yang Nggak penting lebih ke kalau udah cukup umur ya. Ini aku mau tracking Spectre dulu ya. Dia lagi ngikut kayak terbang lagi dia. oke, Dari GPS-nya. Oke, di sana aja kali ya biar nggak panas ya? Boleh, kita Iya. sana aja. Kok, tapi itu kalau burung itu biasanya bisa stres gitu nggak sih? Ya, itu banyak juga burung. Nah, nanti saya kenalin deh sama temen yang punya pengalaman burungnya stres. Oh, oke. Nah, ini kita kenalin dengan Afni. Oh, Ini halo Mas. Oke. Mas Afni Nanti ya? ngobrol-ngobrol deh sama Afni yang punya Oh gitu, pengalaman ya. boleh duduk Oke. sini, boleh numpang duduk sini ya. Oke. Mas Afni mau nanya-nanya dong, boleh nggak? Boleh. Aku tuh penasaran banget, biasanya tuh Makau tuh kalau misalkan stres tuh dia ngapain sih? Oh gitu. Biasanya kalau Makau itu stres dia suka nyabutin bulu ya. Nyabutin bulu? Kalau kita kan emang hobinya kan kita free fly. Jadi kalau nyabutin bulu itu masalah banget buat kita ya gitu. Jadi dia udah nggak bisa terbang lagi kadang-kadang. Oh gitu. Biasanya kan bulu-bulu sayap atau bulu-bulu dada juga. Kayak sayap-sayapnya ini juga suka dicabut-cabutin sama dia gitu. Biasanya stres itu karena biasanya kita mainkan tapi terus kitanya sibuk gitu. Oh, itu ngaruh ya? Ngaruh banget gitu. Ini dia kayak anak kecil juga kalau udah nggak dimainin, Nggak diajak diperhatiin gitu ya? diperhatiin, nggak diajak main, dia suka cari perhatian sendiri dan nyabutin dulu kadang-kadang. Oh gitu. Iya. Nah, kalau misalkan dia udah mulai nyabut-nyabutin bulu, solusi pertamanya deh. Apa tuh biasanya? Pertama biasanya kita kasih mainan. Oh, kasih mainan. Mainannya kita Mainannya kayak biasanya, gimana? untuk gigit-gigitan kita di rumah suka kasih seperti ini kayu buat digigit di kandangnya. Gitu. Supaya Jadi, apa tuh? supaya dia ada aktivitasnya Iya, ya? teralihkan. Oh, Jadi gitu. dia ngegigit-gigit, jadi dia ada mainan juga gitu. Oh, oke. Jadi dia sibuk kayak nggak caper-caper gitu ya? Betul, dia Oh, sibuk sendiri. gitu. Jadi kayak anak kecil banget deh pokoknya. Oh iya. Oke. Makasih loh Mas Iya, ngobrol-ngobrolnya. sama-sama. Mari. Akhirnya ketemu juga nih. Nih, udah balik si Badung nih.
Badung ya dia ya. Betul. Mau lihat dong diterbanginnya gimana? Kalau misalkan berdua bareng-bareng gitu bisa nggak? Bisa. Kita coba ya. Coba ya, coba Oke, ya, coba kita ya. Pengen lihat. 1, 2, 3. Go. Wow. Ini tuh kalau misalkan kayak gini mereka akan selalu terbang bareng atau mereka bisa misah sebenarnya? Kalau misalkan kita lemparnya cuma berdua, nggak ada yang lain, dia bakal bareng. Cuma kalau nanti ada yang lain, dia bakal milih burung mana yang dia suka. Biasanya gitu. Itu milihnya tergantung besti-bestian atau apa nih? Biasanya tergantung dia cocok-cocokan dari mukanya atau dari komunikasinya dia ya. Oh gitu. Wah ini terbangnya lumayan jauh nih. Ini Spectre! Nih, balik. coba balik ya. Ya. Spectre, hublo! Come! Spectre, hublo! Come! Spectre! Come! Hey! Hey! Hey, come! Spectre! Come! Oke, Spectre. Hublonya mana? Datang duluan. Mana sih hublo? Oh itu tuh. Oh iya, masih terbang ya. Nah, masih terbang. Come! Hublo! Hey! Sini. Keren. Udah jago banget ya dia ya. Tuh. Keren. Jadi komunitas itu penting ya? Ya penting. Jadi di komunitas itu jadi kita bisa lebih dapat informasi buat burung, terus bisa ketemu sama teman-teman baru. Jadi di komunitas kita bisa buat ngilangin penat juga lah, ngilangin penat dalam kalau di kerjaan di rumah sehari-hari gitu. Oh gitu. Jadi pet untuk penghilang penat tuh bukan sebatas cuman anjing, kucing, tapi burung juga Betul, ya. betul. Tetap bisa dimain-mainin. Betul. Dan apalagi kalau misalkan kita masuk ke komunitas yang tepat, itu tuh bisa pertama ininya jadi terlatih kan, Betul. burungnya terlatih, terus kita bisa nambah teman. I see, ya. Ini adalah pengalaman yang baru banget nih buat Pocut. Oke, kalau gitu thank you ya udah diajakin ke sini hari Sama-sama. ini. Sama-sama. Nanti kita main-main lagi, oke? Oke. Spectre sama Hublo. Hublo.